Halo, selamat datang di Fit Anime. Kali ini kita akan membahas light novel Skeleton Knight in Another World. Yang menjadi karakter utama kita di sini ialah Arch. Arch tiba-tiba ada di dunia game setelah ia tertidur di depan komputer. Dan video ini merupakan prolog dari volume 1. Mari kita langsung OTW ke ceritanya. Sebuah kereta kuda melaju menyusuri jalan yang tidak rata, diapit oleh para penjaga berkuda. Seorang pelayan yang ada di dalamnya sesekali melihat ke arah jalan dari jendela belakang kereta itu. Pada akhirnya, ketika menjelang sore, mereka sampai di tepian sungai Sipito yang luas, yang berada di kanan jalan. Dan di sisi kiri mereka ialah bukit-bukit yang landai, tempat kawanan binatang sedang merumput di kejauhan. Tidak ada sesuatu yang luar biasa di sana, namun ada satu-satunya suara yang bisa didengar, yaitu suara roda-roda yang bergemuruh dan kuda-kuda yang berlari kencang. Mereka yang berada di dalam kereta dan para penjaga langsung diselimuti oleh keheningan tebal yang menindas ketika mendengar suara itu. Kereta mereka membawa tanda keluarga Lufierte, bangsawan dari kerajaan Roden. Lauren Lara du Lufierte yang berusia 14 tahun ialah anak perempuan tertua dari keluarga Lufierte. Ia saat ini duduk terpaku di dalam kereta menyaksikan kejadian yang terlihat di luar jendela. Lauren memiliki rambut panjang berwarna kastanye, dengan bermata hazel dan memiliki wajah yang lembut. Ia mengenakan gaun indah yang terbuat dari sutra berwarna biru pekat. Sebelumnya, Lauren menghadiri pesta dansa malam yang diadakan oleh keluarga Diento sebagai perwakilan dari keluarga Lufierte. Dalam perjalanan pulang, sekelompok bandit berjumlah 20 orang menghadang mereka. 9 pengawalnya memutuskan tinggal untuk menahan para bandit, agar Lauren beserta 5 penjaga dan 1 ksatria lainnya bisa melarikan diri. Saat ini, Rita Varen berkata kepada Lauren bahwa situasi sekarang sudah aman dan mereka sudah hampir sampai di kota. Rita adalah pelayan yang melayani Lauren. Rita memiliki rambut pendek, merah, dan bermata hijau. Namun, Lauren masih merasa cemas. Tetapi ia tetap berkata terima kasih kepada Rita dan membenarkan bahwa mereka akan segera sampai di tanah kekuasaan ayahnya. Tiba-tiba, kereta melambat secara perlahan dan terdengar suara kuda-kuda meringkik pelan dari luar. Sang pengemudi kereta membuka jendela kecil di belakangnya dan berkata kepada Lauren kalau kuda sudah tidak bisa terus berlari kencang, dan mereka hanya dapat berjalan cepat hingga sisa perjalanan ke depan. Kemudian, Rita melirik keluar jendela kereta ke arah Maudlin, yaitu pengawal mereka dari samping. Maudlin adalah salah satu ksatria keluarga Lufierte. Bakat Maudlin untuk berperang telah ditemukan pada usia muda, dan ia dilatih untuk menjadi seorang ksatria. Kemudian Rita bertanya kepadanya, apakah saat ini mereka sudah lepas dari para bandit atau belum? Maudlin menjawab dengan senyuman, seharusnya mereka sudah baik-baik saja, karena para bandit berkuda itu tertahan dan tidak dapat mengejar mereka. Kemudian ekspresi Rita berubah menjadi santai mendengar perkataan itu. Namun, hal itu tidak bertahan lama. Rita melihat ada yang tidak beres dengan pemandangan sekitar mereka. Tiba-tiba, sebuah panah melintas ke arah mereka. Kemudian, panah kedua berhasil mengenai dada pengemudi kereta. Pada saat yang sama, roda kereta mereka menabrak batu, membuat pengemudi terlempar dari kursi, sedangkan Rita dan Lauren tersungkur di dalam kereta. Dan kereta pun berhenti karena tersangkut mayat pengemudi kereta. Maudlin menyangka ini merupakan penyergapan kedua, dan tiba-tiba para bandit berkuda sudah berada di ujung bukit
untuk bersiap menyerang. Maudlin berteriak kepada Rita untuk memegang kendali kuda. Rita yang masih dalam keadaan pusing, tersentak oleh teriakan Maudlin, segera melompat keluar, menyingkirkan mayat pengemudi, dan pada saat hendak ia naik ke kursi kereta, Rita ditarik dari belakang dan dilempar ke tanah oleh seorang bandit berbadan besar. Punggungnya yang mendarat di tanah membuatnya merasakan benturan kuat sehingga membuatnya terbatuk kesakitan. Di sisi lain, Rita menyaksikan para penjaga telah dikepung dan dibunuh. Kemudian terdengar teriakan kesakitan dari Maudlin. Maudlin ditusuk dari belakang. Orang yang menusuknya adalah Kausdah, yang merupakan rekan Maudlin. Ketika Maudlin hendak melakukan serangan balik, Kausdah menerjang Maudlin, menjatuhkannya dari kuda hingga ke tanah. Seorang laki-laki setampan bandit yang merupakan pemimpin kelompok bandit datang dengan kudanya dan turun di depan Maudlin. Ia memiliki badan yang besar, membawa bilah pedang melengkung yang besar. Kemudian ia mendekati Maudlin dan menusuk lehernya. Pemimpin bandit tersebut memerintahkan bawahannya untuk mengeluarkan wanita yang ada di dalam kereta dengan sopan. Mendengar perintah bosnya, para bandit turun dan mengeluarkan Lauren dari dalam kereta. Lauren berontak dengan segenap kekuatannya, namun perlawanannya sia-sia. Kemudian ia diseret di tanah oleh bandit yang berhasil memegang kakinya. Kemudian bandit tersebut membawanya ke hadapan pemimpin mereka. Pada saat yang bersamaan, bandit lain meraih Rita dan menahannya dengan erat. Pemimpin bandit merobek baju Lauren. Singkatnya, pemimpin bandit dan bawahannya hendak memuaskan nafsu mereka. Lauren terus berusaha memberontak sambil berteriak dan memanggil-manggil nama Rita. Rita yang mendengarnya merasa sedih dan ingin berusaha membantu Lauren. Namun bandit yang memegang Rita membenamkan tubuh bagian depan Rita ke tanah. Dengan berselimut tawa para bandit yang memekakkan telinga, Lauren berteriak, menangis, meronta, dan meminta pertolongan sambil berdoa kepada dewa untuk menolongnya. Tiba-tiba, bayangan masif jatuh di belakang pemimpin bandit. Seorang kesatria muncul ketika pemimpin bandit hendak meletakkan dirinya di atas Lauren. Ksatria itu mengenakan full armor dari kepala hingga kaki. Armornya berwarna keperakan dengan detail indah berwarna biru dan putih. Ksatria itu juga mengenakan jubah hitam pekat seperti malam, menutupi bagian punggungnya. Tangan kanannya memegang pedang besar yang memancarkan kilat biru yang menakutkan. Ksatria ini tampak seperti ksatria suci di dalam legenda. Saat para bandit terkejut karena kedatangannya yang tiba-tiba, ksatria tersebut mengayunkan pedangnya sehingga mengeluarkan bilah cahaya yang melintas di antara pemimpin bandit dan orang yang memegang kaki Lauren, membuat mereka terbagi dua bagian. Lalu ia mengambil langkah lain dan mengeluarkan bilah cahaya keduanya ke arah orang yang memegang tangan Lauren. Seketika itu juga, dua bandit yang memegang tangan Lauren terbelah menjadi dua bagian, atas dan bawah. Para bandit yang memegang Rita tiba-tiba berteriak ketakutan, seperti melihat monster. Mereka mulai berlarian, namun seorang bandit yang setengah telanjang terjatuh karena kakinya tersangkut di celananya sendiri, dan momen berikutnya, tiba-tiba bandit itu telah ditusuk seperti kodok oleh sang ksatria. Dengan cepat, ksatria tersebut menarik kembali pedangnya dan memanggil skill Wyvern Slash dengan suara yang dalam, mengarahkan pedangnya untuk membelah para bandit lain yang melarikan diri secara horizontal. Dalam 3 kedipan mata, seluruh bandit telah tewas terbunuh.
Lalu, dengan lembut kesatria tersebut mengipaskan pedang dari darah dan memasukkannya kembali ke sarung yang berada di punggungnya. Dan untuk menenangkan Lauren dan Rita, satria tersebut menanyakan bagaimana keadaan mereka. Adegan singkat itu terjadi pada hari yang sudah sore, sehingga cahaya merah memantul dari baju besi ksatria perak, membuatnya seperti diselimuti oleh api. Lauren dan Rita terkesima akan hal itu, dan mereka benar-benar lupa tentang keadaan pakaian mereka saat ini. Demikian untuk video kali ini. Terima kasih bagi yang udah nonton. Jangan lupa like kalau suka dan dislike kalau tidak suka. Silakan subscribe dan berikan komen kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.